Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala tarki maksiatik, a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut, wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba yang dicintai Allah, insya Allah, karena ditandai pada saat ini telah berkumpul di majelis yang dicintai oleh Allah, yaitu taman surga Allah. Semua perkumpulan yang digunakan untuk mencari ilmu agar dekat kepada Allah, maka itu disebut sebagai taman surga. Yang bisa masuk taman tersebut insya Allah ahli surga, suka atau tidak suka. Artinya kita saat ini dipilih oleh Allah. Mungkin ada yang tidak suka, artinya apa? Ya gelisah, gundah. Akan tapi mau tidak mau pun juga datang kok. Dipaksa oleh Allah. Kan ada sebagian hamba Allah yang yusakuda ilal jannati bisalasil. Ada hamba-hamba Allah itu yang dibawa ke surga itu dengan rantai. Dipaksa masuk surga. Yaitu di saat untuk kebaikan, susah. Tapi tetap datang dia. Tapi mendapatkan keberkahan insya Allah. Karena sebesar apapun ketidaksukaannya, semoga ada unsur ikhlas sekecil apapun tadi yang disebutkan. Maka agar besar pahalanya ditingkatkan unsur kualitas ikhlas kita di saat menghadiri acara-acara seperti ini. Kemudian kalau kita bicara tentang korban, selama ini kita hanya menyebut korban sebagai korban. Ada satu pesan yang luar biasa yang harus kita pahami adalah makna pengorbanan yang harus kita pahami. Korban selesai menyembelih kambing. Apa artinya seekor kambing bagi orang miliarder? Tapi itu simbol sekaligus makna. Simbol harus ada kita laksanakan setiap tahun kita berkorban. Kemudian makna pengorbanan. Ini yang nyampe kepada kami, topiknya adalah menjadi pegawai ikhlas dan berkualitas ya di sini. Atau masalah, ya betul. Ini kemudian kami ingin bawa kepada kisah Nabi Ibrahim sesaat saja. Ini termasuk materi khutbah yang kami sampaikan pada beberapa hari yang lalu. Dan itu bisa dilihat nanti bahwa kalau kita membaca kisah Nabi Ibrahim yang sekaligus kita jalankan sunnah Nabi Ibrahim, yaitu menyembelih korban, hendaknya kita tidak terhenti kepada kisah kurban Nabi Ibrahim. Akan tapi makna yang harus kita pahami adalah makna pengorbanan. Pengorbanan seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Dinanti-nanti kehadirannya dalam tempo yang lama. Dan selalu dihadirkan dalam panjatan. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku orang-orang soleh. Nabi Ibrahim merindu, mengharap, kemudian memanjatkan doa. Dan Allah kabul. Hanya pengkabulan doa ini ada yang spontan dikabul, ada yang dikabul dalam tempo lama, ada yang dikabul dalam bentuk yang berbeda, ada yang dikabul nanti di akhirat. Nabi Ibrahim termasuk di tengah-tengah, dikabul dalam tempo yang lama. Karena beliau mendapatkan seorang putra sudah di usia senja. Dan di saat menurut orang sudah nggak ada anak lagi. Akan tapi Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang putra. Diberi seorang putra dengan segala kesempurnaannya. Nabi dengan segala kesempurnaannya, parasnya, dan semuanya serba sempurna. Nah, ini contoh sebuah pengorbanan. Demi menjalankan perintah Allah, yaitu untuk menyembelih putranya, dijalankan. Siapakah putra itu? Mengalahkan semuanya. Kekayaan tidak ada artinya dibanding putra yang sangat dicintainya. Dan kapan harus disembelih waktu itu? Balak saya di situ dalam Al-Quran itu sudah mulai diajak diskusi, sudah bisa ngobrol, bisa ya ini asik, sudah asik. Jadi Nabi Ibrahim berada di dalam puncak kebahagiaannya. Setelah harapannya yang panjang, artinya ini adalah paling berharga yang dimiliki. Allah perintahkan untuk mengorbankan. Dikorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, akan tapi apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sebagai seorang pilihan Allah karena mendapatkan perintah segera dilanjutkan, dijalankan. Disampaikan kepada Nabi Ibrahim yang juga seorang yang ngerti mana ketulusan dan pasrah kepada Allah. Malah if'al.
ma'tubar, laksanakan ya wahai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu. Kau akan menemukan aku insya Allah orang yang sabar. Sampai nih Nabi Ismail spontan karena ini perintah Allah, nggak perlu ragu-ragu lagi. Nggak perlu kita ragu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim pun mulai melaksanakan tugas menyembelih putranya. Lihat dengan apa? Dengan segala cinta kasihnya. Setelah penantian yang panjang, tapi pun dengan segala kepasrahannya, puncak kepasrahan. Nabi Ibrahim menyerahkan kepada Allah karena yang minta Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ismail akan disembelih, dibawa ke tempat yang jauh agar tidak terjangkau berita ini oleh ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Dan tempat yang dikira aman, jauh dari sana sini dimulailah. Menyembelihnya ketulusan, bukan pura-pura menyembelih, bukan ingin dilihat manusia. Lihat. Contohnya menjauh dari tempat agar tidak dilihat manusia. Apapun sebabnya. Dilihat manusia, takut dilihat oleh istrinya, nanti tidak rela. Tidak takut dilihat manusia, mungkin macam-macam. Takut dilihat manusia karena ingin disanjung, bisa jadi kalau saat ini. Tapi berkorban. Dengan ketulusannya, lihat. Di saat tulus, apa yang terjadi? Allah tidak akan membiarkan hamba yang tulus. Allah akan membalas al-muhsinin. Semua orang berbuat baik. Pasti janji Allah. Tidak ada ketulusan yang dihadirkan oleh seorang hamba kecuali harus ada balasannya dari Allah. Karena Allah maha kaya, kalau berjanji la yukhliful mi'ad. Memang tidak ada yang wajib bagi Allah. Karena Allah maha kuasa dan maha bebas, maha berikhtiar, maha berkehendak. Tidak ada yang masa Allah akan. Tapi kalau sudah Allah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Maka Allah berjanji akan memberikan kebaikan kepada siapapun yang berbuat baik. Nah, Nabi Ibrahim dengan ketulusannya mengorbankan apa yang sangat dicintainya. Dan memang seperti itu. Hakikat korban itu adalah makna korban. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kesempurnaan mendapatkan kebaikan adalah kalau kita sudah bisa memberikan, mengorbankan apa yang kita cintai. Setelah Nabi Ibrahim mencoba menyembelihnya, dicoba, ketulusannya itulah yang menjadikan Allah tidak mengizinkan. Atau ketulusannya inilah yang Allah menjadi sebab diganti oleh Allah. Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menggantikan domba. Bahkan di saat disembelih pun Nabi Ismail minta kepada ayahnya, ayah, tolong jauhkan bajumu dariku agar tidak terkena darah, karena aku tidak ingin ibundaku nanti melihat darah tersebut. Dan percepat nanti penyembelihan agar ringan kematianku. Dan tolong ayah, nanti sampai di rumah haturkan salam takdimku kepada ibundaku. Seketika itu dipeluk Nabi Ismail alaihissalam. Setelah dipeluk, wahai anakku, engkau adalah sebaik-baik anak yang telah membantu orang tua di dalam menjalankan perintah Allah. Dipeluk, dilepas, kemudian disembelih dan tidak tersembelih. Sampai di sini kisahnya. Bahwasanya ini kepasrahan. Nah, ikhlas itu ya semacam itu. Seberat apapun kalau itu perintah Allah, artinya kita tidak sampai harus memelih putra kita, tidak. Paling berkorban kita pun kadang, korban kita pun tidak harus memberi kadang. Hanya ditahan, jangan ngambil yang itu, jangan ngerjakan yang itu, jangan lakukan itu. Sementara masih banyak pilihan sebetulnya. Jangan makan itu haram. Pilihannya masih ada yang halal. Nabi Ibrahim nggak ada pilihan satu-satunya. Tapi mereka nggak ragu, beliau nggak ragu karena dengan Allah. Nah ini. Dan tulus ini. Berbuat baik karena Allah. Masa termasuk kita mencari makan, bekerja, pasangan, dan sebagainya. Masih ada pilihan. Seorang ayah yang patuh kepada Allah, dibantu oleh seorang anak. Artinya dalam hidup kita ini betul harus saling membantu dalam kepatuhan kepada Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya begitulah kalau kita punya sahabat, punya saudara itu, hendaknya kita membantu orang lain di dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan justru kita malah memberatkan mereka di dalam menjalankan perintah Allah SWT. Ini gambaran. Artinya apa? Di sini ada makna pengabdian, pengorbanan. Pengorbanan kalau dengan ketulusannya, maka kata Allah akan balas. Hanya balasan itu kadang Allah berikan saat ini, Allah berikan dengan bentuk yang berbeda, dan kadang Allah berikan nanti di akhirat. Ingat, ketulusan yang kita hadirkan dalam menjalankan sebuah tugas karena Allah, maka Allah akan balas. Ada yang dibalas oleh Allah seketika saat di dunia. Ada yang dibalas oleh Allah dengan bentuk yang berbeda, tapi di dunia. Ada yang dibalas nanti di akhirat. Dan itu yang paling indah.
Kalau seandainya orang-orang ikhlas nanti di saat di akhirat itu, diberi pahala tuh bertanya, ya Allah ini pahala apa? Ini pahala ketulusanmu dalam menolong sahabatmu dulu, ya Allah. Kalau aku tahu pahalanya semacam ini, ya Allah, kenapa akan aku jadikan hartaku untuk menolong semua. Apalagi ini ya, ini pahala apa ya Allah? Ini pahalamu kau bersedekah ke pesantren dulu. Terus mengalir pahalanya dengan santri yang belajar. Ini pahalamu yang kau ini atas dermamu yang ke masjid yang kau berikan waktu itu. Pahala yang terus mengalir. Maka orang-orang itu berkata, kalau seandainya aku kembali ke dunia ini, aku akan berderma, aku berikhlas di dalam berbuat baik agar terus pahalanya mengalir. Baik, ini adalah yang harus kita pahami bahwa di balik kisah korban itu bukan hanya korban, akan tapi pengorbanan. Ini akan terjadi antara seorang ayah dengan anak, ibu dengan anak berkorban demi ayah. Antara sesama sahabat dengan sahabat harus ada pengorbanan. Jangan hidup kita tuh jadi benalu yang hanya mengambil saja, merepotkan orang. Akan tapi lihat, orang yang punya hati cinta, dan itu keindahan. Kalau di hatinya ada cinta, nggak ada benci, nggak ada dengki, lihat. Kebahagiaannya begitu mudah. Di saat kita memberi, ternyata kita senang kok. Coba. Kalau kita mencintai seseorang, ibunda kita, ayahanda kita, putra tercinta kita. Sahabat yang sangat kita cintai. Kita memberikan pertolongan kepadanya nggak susah, nggak repot. Bahkan kita senang. Bahkan di saat pertolongan kita ini diterima, kemudian bisa menolong, betul kita bangga. Senang kita. Jadi kalau orang tulus itu bahagianya banyak. Kesenangannya banyak. Akan tapi kalau orang hidupnya dengan pamrih, nggak ada ketulusan, lihat capek. Ini tidak untuk siapa saja, siapapun ustadz, pamrih. Kalau apa-apa yang diinginkan uang, maka capek dia ceramah kemana, yang dirindukan uang. Di saat dikasih nggak sesuai, dia gelisah. Hitung-hitung tahun depannya lagi malas ke sana. Kemudian atau apa macam-macam, dimulai dari ustadz. Kita mulai dari ustadz. Siapapun kalau berbuat baik itu nggak biasa dengan ketulusan, maka akan menjadikan dirinya capek. Biasa dalam hidup itu ada saat kita memberi dan saat menerima. Itu biasa dalam hidup. Akan tapi kalau kita, maka kesenangan itu kita yang mengusahakan. Kalau hati kita baik dengan sahabat, di saat kita memberi pun ternyata senang hati kita. Jangan dianggap kesenangan itu hanya di saat memberi. Itu kan benalu, penyakit. Merepotkan, senangnya kalau diberi saja. Tapi giliran diminta atau memberi, susahnya setengah mati, nggak seperti itu. Jadi ketulusan ini maknanya luas sekali, yaitu kalau orang tulus dia berbuat baik, nolong temannya, nikmat, alhamdulillah aku bisa nolong. Dan cekatan. Dan Anda pun bisa menyaksikan di kiri kanan kita. Ada orang yang cekatan ringan tangan membantu saudaranya. Apa hidupnya nyaman dia? Jadi ada orang punya kesibukan, dia langsung. Ini ada makna ketulusan di dalamnya. Artinya dia berbuat tanpa pamrih dia. Kalau kita berbuat dengan pamrih, capek. Baik. Nah, kemudian kita sambung, kita lanjutkan ketulusan. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketulusan kita bekerja harus kita hubungkan dengan Allah. Yang melihat adalah Allah. Ini. Bahasanya kita berbuat ini yang melihat adalah Allah. Kesadaran Allah melihat kita. Maka di antara kualitas dan ketulusan nggak bisa dipisahkan. Kalau orang paham makna ketulusan. Ketulusan di sini kepada Allah, bukan tulus kepada bos, bukan. Tulus kepada Allah sehingga bos tidak ada, tetap saja kita berbuat karena Allah. Apalagi urusan bekerja. Kami sampaikan kepada semuanya, pekerjaan itu adalah urusannya halal haram yang kita makan untuk anak kita. Kalau kita culas dalam bekerja, ternyata kita mencuri waktu, korup waktu, dan sebagainya, haram rezekinya. Rezekinya haram. Makanya kalau bekerja, bekerja. Kalau seharusnya kita melayani orang karena sebagai tugas kita, kalau kita baca Al-Quran jadi maksiat. Orang ngantri untuk sebuah keperluannya, dan kita punya tugas untuk melayani mereka. Lah kok malah sholat duha misalnya 8 rakaat atau sholat sunnah yang lainnya diperbanyak, nggak dibenarkan. Kerja yang maksimal serius. Jadi kalau kita hubungan antara ketulusan kepada Allah. Dan itu nanti yang menjadikan pekerjaan kita ini akan penuh arti. Di dunia kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, mungkin karena hidup di dunia kita perlu namanya uang gaji dan sebagainya. Tapi di balik ketulusan dalam bekerja ini, ada yang kita dapatkan di hadapan Allah. Yang agung di hadapan Allah. Kemudian kita akan menjadi pribadi yang lapang hati, ringan tangan, mudah membantu. Enggak repot, enggak gampang gelisah di saat tidak mendapatkan sesuatu. Karena memang dia tidak biasa berharap.
Dan ini juga satu sifat yang harus dihadirkan ya. Ada orang sifatnya terus berharap, mengharap. Jadi ada martabatnya. Mengharap kepada manusia itu ada pemberian secara langsung, ada pemberian nanti, ada pemberian dalam bentuk yang berbeda. Ya, menyanjung ada sesuatu yang diharap. Nggak dikasih, sanjungannya bubar. Sebenarnya dia kayak orang peminta-minta itu. Mintanya terus, minta dikasih terus. Tidak ada kebaikan yang dilakukan kecuali dia mengharap sesuatu. Balasan dari manusia. Rendah sekali hidup semacam itu. Kapan kita berbuat baik? Kapan kita memberi? Nah, ketulusan ini karena Allah. Jadi bagaimana kita berbuat baik karena Allah lah ini pernah kami hadirkan dalam beberapa kali silsilah yang kita hadirkan. Silsilah membersihkan hati. Di antara ketulusan ini, ada yang merusak ketulusan namanya riya. Berbuat baik tapi bukan karena Allah, tapi karena sanjungan manusia. Dan Anda paling capek kalau urusan dengan orang seperti itu. Dia berbuat baik kepada Anda pun yang diharap balasan. Di saat Anda lupa nggak membalas saja, bahkan lupa nggak mengucapkan terima kasih, dipermasalahkan sama dia. Tapi orang ikhlas tidak mengharap terima kasih, dia mengharap dari Allah. Jadilah Anda orang seperti itu. Jadi hati Anda lega di saat Anda bisa berbuat baik, no problem. Sudah, dia ada terima kasih, nggak apa-apa. Urusan saya kepada Allah kok. Nggak dibalas, memang saya tidak cari balasan. Nggak terima kasih, bukan terima kasih saya. Ada orang mengetuk rumah kita dengan ketukan yang sangat keras. Tidak beradab lah, dok, 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 pak, dok, 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 dok. Lalu kita membuka pintu, ada apa? Pak, saya kelaparan, minta duit. Kita marah. Tidak ada, tutup lagi. Sana. Kemudian 1 jam kemudian ada yang mengetuk. Assalamualaikum, mohon maaf Pak. Waalaikum. Tiba-tiba ada Pak. Aduh mohon maaf Pak, ganggu, mohon maaf, mohon maaf. Kenapa? Ada apa? Ya mohon maaf Pak, saya ada hajat Pak. Barangkali ada sesuap nasi untuk saya dan anak saya Pak. Ada rezeki Pak, tolong Pak. Semoga rezekinya Bapak banyak. Dengan cara yang kedua, tiba-tiba kita mengambil uang. Kita berikan ke dia. Kenapa yang pertama kita tidak kasih dan yang kedua kita kasih? Karena yang pertama bisa saja lebih besar hajatnya sehingga emosinya kayak begitu. Kita memberi yang kedua dan tidak memberi yang pertama. Kenapa? Yang kedua itu ada imbalannya sudah yang diberikan. Kalimat penghormatan, sopan santun. Nah ini. Karena orang ikhlas nggak mikir sopan santun. Yang penting aku memberi dia dapat pahala. Bahkan kita harus memilih kadang-kadang. Jika ada orang ternyata ada godaan. Paling tidak begini loh ya. Kadang-kadang ada satu sifat yang tersembunyi kekikiran di hati kita. Misalnya apa? Kita curiga dengan pengemis. Ini kayaknya pengemis grup. Bukan pengemis beneran ini. Lalu apa? Alah Pak, orang kuat kok minta-minta. Akhirnya kita tidak pernah ngasih. Nggak boleh begitu. Akhirnya begini. Kalau saya tidak ngasih dia, karena saya curiga dia adalah mungkin bukan pengemis sesungguhnya, keluarkan uang yang sesungguhnya. Maksudnya begini, kalau dia betul-betul fakir, kita akan kasih berapa? Saya akan kasih 100.000, keluarkan 100, tapi jangan kasihkan dia. Kasih orang lain. Artinya kita perangi diri kita. Jadi kekikiran itu diperangi, begitu juga ketulusan kita perangi. Keriak atau yang menghilangkan ketulusan juga kita perangi. Yang tulus ini begini. Kalau kita membantu orang nggak harus kita ngomong saja. Bisa jadi kita memberikan kepadanya adalah di saat mereka tidak tahu. Sekarang kan gampang mudah, ada transfer, ada ini sebagainya. Bisa saja kita ngirim hadiah atas nama hamba Allah dan sebagainya, bukan harus kita. Memang kadang diperlukan kita beri itu untuk tabadulil hadaya, saling tukar-menukar hadiah ini adalah tahabu agar kita saling mencintai. Akan tetapi untuk menggapai ketulusan kita harus perlu proses, perlu upaya. Nah, berbuat karena Allah lah ini akan menjadikan pahala terus mengalir. Kerja kita akan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Ini membiasakan ini penting sekali. Bagaimana membiasakan ikhlas? Dimulai dari yang kecil. Kita berbuat baik misalnya bersedekah. Oke. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib kalau dapatkan uang, misalnya dapat uang 1 juta deh, dibagi 4. Kalau murid berderma 1 juta, dibagi 4. 25, 250 siang hari, 250 malam hari. 250 adalah diberikan dengan terang-terangan, 250 diberikan dalam keadaan sembunyi. Jadi jangan diberikan sembunyi semuanya. Sebab kalimat sodakoh sembunyi ini hadis Nabi, cuman sering dipakai oleh orang pelit.
Gimana pakai orang pelit? Orang pelit paling seneng hadis sembunyi, hadiah sedekah sembunyi. Kalau suruh sedekah dia akan ngomong, sedekah aja kok pakai pamer-pamer. Hati-hati. Itu sejak hadis Nabi yang dipakai oleh orang pelit. Paling seneng orang pelit dengan hadis Nabi tersebut. Setiap ada seruan sedekah misalnya di kantor begini menyeru, ayo kita kumpulin sedekah untuk membantu fakir miskin di sana. Orang pelit akan ngomong begini, sedekah aja kok pakai ngomong-ngomong. Kan Nabi menyuruh kita sudah sembunyi. Lah, ini adalah paling senang hadis begini. Maksudnya sembunyikan itu adalah di saat terang-terangan boleh kita berikan sedekah terang-terangan untuk beri contoh yang lainnya. Sembunyi tidak ada ngomongin, sembunyi kayak diomongkan, tidak sembunyi lagi. Makanya pernah satu grup, ada grup sudah semangat berderma, tiba-tiba dia mendatangkan hadis Nabi tentang soto kesir. Nah ini perusak ini. Dia orang pelit dia. Saudara wajar diterang, disampaikan depan orang. Baik, kembali kepada masalah ketulusan. Anda bekerja, Anda dengan orang. Kalau sudah biasa tulus artinya apa? Semua apa yang Anda lakukan dengan orang, kalau Anda niatkan karena Allah, ada pahalanya di hadapan Allah. Nah ini merindukan pahala ini yang repot. Orang beriman, gambarannya gini saja kalau kita bekerja. Antara kualitas dengan ketulusan itu sangat erat. Kalau Anda di dalam bekerja, ada seseorang bekerja di sebuah perusahaan, kantor. Kenapa dia serius kerjaannya? Karena dikawal, dikontrol. Kemudian setelah itu ada tawaran bonus. Dipasang CCTV, 1, 2, 3, 4. Kalau kerja benar nanti lihat, akhir bulan bukan digaji 1 gaji, tapi digaji 4 sampai 5 gaji. 5 kali gaji. Dan bonus tambahan ini asalkan kerjanya benar dipantau oleh CCTV. Lihat. Dia akan bekerja serius. Bahkan mungkin langsung ke depan layar biar kelihatan kalau dia kerja. Biar poinnya naik. Dia kerja semuanya. Tidak pernah diam. Listrik mati. Listrik mati. Ngerti listrik mati. Dek. Langsung. Karena merasa tidak dilihat oleh bosnya. Nah, ini orang bekerja. Dan juga ada harapan. Contoh, ada orang bekerja di sebuah pabrik perusahaan di Jawa Timur sana. Ada pabrik besar. Setiap hari itu ribuan orang lewat di depan jalan itu. Dia hanya bekerja di sebuah perusahaan apa itu. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 4 sore. 5 pagi, 4 sore. Setiap hari dengan istiqomah. Karena di balik istiqomah itu ada apa? Ada harapan akhir bulan dia dapat gaji untuk kebutuhan rumah tangganya. Kalau ternyata ada berita bahwasannya akhir bulan bos tidak akan menggaji, akan semangat. Semangat bekerja akan berkurang. Dan di saat diberi bonus dan dikawal, diperhatikan, maka semangat demi bonus yang didapatkan. Ini gambaran kalau kita dengan manusia saja, kita bisa kok serius. Kenapa? Ada harapan di balik keseriusan. Dan kita adalah ada bonus. Dan ada gaji di akhir bulan. Baik. Bukankah kita orang beriman? Apakah kalau kita berbuat Allah tidak melihat kita? Nggak pakai CCTV, nggak ada mati CCTV-nya. Kalau memang kita merasa punya Allah, maka biasakan. Anda jangan meremehkan di saat mencari nafkah. Itu jangan dianggap hanya sekedar nyari nafkah dimakan oleh anak istri. Oh, tidak. Bahkan disebutkan Anda jihad di jalan Allah. Kalau Anda mencari nafkah, Anda jihad di jalan Allah. Kalau Anda mati di saat di perjalanan mencari nafkah, dia seperti mati syahid. Bahkan kalau dia pulang dalam keadaan capek di rumahnya, maka diampuni dosanya seperti disebutkan dalam hadis, man amsa kalan min amaliyadihi amsa maghfuran lah. Kalau ada di sore hari capek, penat sehari karena bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya, maka dia adalah diampuni oleh Allah. Bahkan disabdakan oleh Nabi, ada sedekah yang diberikan di jalan Allah. Ada sedekah yang diberikan untuk jalan kebaikan. Akan tapi, tidak bisa mengalahkan sedekah atau nafkah yang diberikan kepada anak istrinya. Tulus. Diberikan kepada anak istrinya. Itu lebih bagus daripada sedekah yang lainnya. Memberi nafkah wajib. Artinya di sini Anda bekerja yang serius karena Allah, ternyata di balik itu ada pahala. Nah kalau sudah tulus begini nggak akan mungkin kita culas ngambil. Sebab kalau ngambil itu kan maknanya apa? Pertama tidak meyakini dilihat oleh Allah, bisa jadi begitu. Kan nggak dilihat bos, makanya saya mencuri. Dan Allah tidak akan melihat. Sehingga kalau orang punya ketulusan itu maknanya kenal Allah dalam pekerjaannya, dia akan selalu serius. Kemudian istiqomah. Serius dan istiqomah ini membuahkan satu kualitas yang tinggi. Serius, istiqomah. Serius karena apa?
Aku dilihat oleh Allah. Aku bekerja ini akan dapatkan gaji di balik pekerjaanku ini. Kemudian setelah itu apa? Dia akan istiqomah. Karena apa? Yang memberi gaji sesungguhnya adalah Allah. Ini di dunia ini namanya bisyarah. Kalau dalam bahasa Arabnya dan bahasa kerja kita namanya bisyarah. Bisyarah kabar gembira yang Allah berikan oleh Allah kepada manusia di dunia. Jadi gaji Anda itu bisyarah sebetulnya. Belum yang sesungguhnya bisyarah. Anda pernah dengar kalimat bisyarah, kabar gembira. Kalau ada orang bekerja kemudian dia mendapatkan gaji itu namanya bisyarah. Gaji yang sesungguhnya nanti dapat dari Allah pahala yang berlipat-lipat. Yang itu semua yang kita dapatkan di dunia nggak ada apa-apanya. Baik, artinya kedekatan kepada Allah itu harus kita bangun. Kalau orang biasa lupa dengan Allah ditandai dengan sering bermaksiat, maka susah dia tulus. Kenapa dia tidak pernah merasa dilihat oleh Allah? Mengambil hartanya orang, melakukan dosa-dosa. Kita manusia bisa melakukan dosa, akan tapi sebaik-baik hamba yang melakukan dosa segera kita bertobat memohon kepada Allah. Ini tanda kalau kita itu kenal Allah. Nah, mari kita bawa ini semua dalam kehidupan kita, dan ini semuanya perlu pengorbanan. Sehingga kita harus berkorban untuk tidak mengambil. Ini adalah haram, tidak boleh saya ambil. Ini adalah haram, tidak bisa saya lihat. Ini adalah haram, haram, dan ini yang halal, dipilah dan dipilih. Maka kalau kita sudah biasa dengan cara semacam itu, lihat, artinya kita biasakan ikhlas. Dan ikhlas itu maknanya kenal Allah. Sehingga dalam hadis Sahih Arba'in Nawawiyah itu pertama kali hadis sebutnya innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang ada di hati yang Allah lihat. Lintasan-lintasan di hati kita. Kemudian setelah kita menyadari atau kenal Allah, berusaha merasa dilihat oleh Allah. Kemudian kita akan berbuat, kita upayakan selalu karena Allah. Buahnya apa? Pasti Allah mudahkan kok. Kalau kita menjilat dengan manusia saja kadang berhasil kan? Kita berbuat baik dengan manusia dapat berhasil kok. Manusia dengan segala kelemahannya. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu? Mana iman kita? Kita kan punya iman, punya Tuhan, punya Allah. Kalau dengan manusia yang kita anggap dia punya kekuatan, punya rezeki, punya duit banyak, lalu kita bekerja di depan dia menjilat. Ada hasilnya, dapat hadiah mobil, hadiah ini. Dengan manusia saja kita bisa berhasil. Bagaimana dengan Allah? Kita yang berbuat kepada Allah untuk Allah yang maha kaya, niscaya akan beri kepada kita. Dan lebih dari itu seperti yang kami sampaikan tadi, orang yang biasa menjalani hidup dengan ketulusan, maka hidupnya akan tenang, indah. Berbuat karena Allah, menolong karena Allah. Dan dia serius kalau nolong orang. Membantu orang serius. Ini yang harus kita biasakan. Kemudian untuk membangun keikhlasan yang sekaligus untuk meningkatkan kualitas atau untuk meningkatkan kualitas adalah bangun keikhlasan, maka di sini perlu kita juga mengenal Allah. Artinya kita harus menjadikan hidup kita ini, bagian daripada hidup kita itu banyak untuk Allah. Kita harus punya waktu di malam hari tahajud. Sisihkan waktu. Agar semakin kenal Allah. Nggak bisa kita ngomong ikhlas tapi nggak kenal Allah. Ikhlas untuk siapa? Tolong sisihkan untuk melakukan sholat duha. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Adapun sholat wajib, iya kita berjamaah dengan yang lainnya. Tapi ada satu sholat amalan yang sembunyi-sembunyi. Amalan sunnah hendaknya kita biasakan. Artinya kalau kita sudah biasa melakukan sholat sendiri, nggak ada orang melihat, lalu kita perbanyak rakaat kita, maka sesungguhnya benih ikhlas sudah ada di hati kita. Maka orang yang semacam ini nanti di saat berbuat dengan orang lain pun ngerti. Karena dia sudah biasa kenal Allah. Tapi kalau orang yang dia sendiri pun susah berbuat baik, maka di saat berbuat baik di depan manusia, lihat. Karena apa? Dia tidak kenal Allah. Dia berbuat baik hanya pengen disanjung oleh orang. Biarpun dia ngomong saya tidak pengen disanjung. Tapi di saat sanjung dia menikmati, bahkan mencari biarpun tidak terang-terangan. Maka biasakan dengan Allah. Sisihkan waktu Anda untuk tengah malam bangun. 2 rakaat. Anda gabung antara sholat hajat, sholat tahajud, istikharah. Kemudian tambah 2 rakaat lagi dan 1 rakaat witir. Minimal 5 rakaat. Wajibkan untuk diri Anda. Kemudian jangan lupa Anda sholat duha. Yang serius sholat duha, minimal 2 rakaat. Ambil waktu yang tepat. 2 rakaat minimal. Yaitu setelah terbit matahari meninggi, diperkirakan adalah
meninggi 2 kali tempat. Masih matahari meninggi, kalau istilah fikih adalah setinggi tombak. 10 menit, 15 menit lah. Anda baru melakukan sholat duha. Belum masuk kantor mungkin. Atau waktu istirahat Anda sisihkan. Pastikan itu semuanya. Kemudian sholat qobliyah, ba'diyah. Kemudian di saat Anda sendiri, biasakan Anda lisan Anda baca sholawat kepada Rasulullah. Zikir, nggak ada orang tahu. Kalau kita asah hati kita dengan Allah, maka akan muncul nanti yang namanya ketulusan. Karena Anda sudah berlatih kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah. Yang itu membuahkan ketulusan di dalam hati Anda. Kalau sudah Anda tulus dalam hati Anda, apa? Anda mudah membantu. Bekerja pun serius. Karena Anda mengerti dilihat oleh Allah. Aku bekerja nggak benar, Allah melihat. Memang orang bosku tidak melihatku, tapi Allah melihat. Makanya kalau seorang pengusaha besar itu seharusnya, kalau dia cerdas ya, kan dia sering mengajak, memberikan pembekalan buat pegawainya agar semakin berkualitas kerjaannya. Itu kan hanya secara zahir saja. Semestinya, kalau seorang bos besar dia cerdas, dia akan kenalkan jamaahnya, pegawainya dengan Allah. Kalau semakin kenal kepada Allah, nggak usah ngontrol. Yang ngontrol adalah Allah. Masuk makom raqabah. Selalu ingin dilihat oleh Allah. Nggak pakai CCTV. Tapi selama ini kan yang ditingkatkan kualitas kerjanya dan sebagainya, hatinya tidak. Tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami himbau, mari kita korbankan waktu kita, berkorban waktu, memahami makna pengorbanan, sisihkan waktu Anda untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Anda akan bekerja. Anda biasakan ini, Anda punya waktu, Anda kenal Allah, berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu istri Anda, suami Anda juga tidak tahu. Ada satu ibadah yang istri Anda harus melihat untuk memberikan suri teladan. Seorang suami harus melihat untuk memberikan suri teladan. Sedekah yang harus dilihat oleh sahabat dan saudara sebagai suri teladan. Tapi ada satu amalan yang tidak pernah dilihat oleh mereka. Dan uji diri Anda sendiri. Kalau Anda bisa sholat dilihat orang 4 rakaat, tapi di saat sendiri ternyata 4 rakaat lebih cepat, khawatir ternodai ketulusan kita. Kita harus sudah bisa melakukan sholat di saat kita sembunyi, ternyata lebih panjang daripada saat kita dengan orang lain. Kita bisa berderma di saat dilihat orang lain, di saat tidak dilihat orang lain, lebih banyak daripada di saat. Artinya boleh kita berderma dilihat orang dan tidak dilihat orang. Semuanya boleh. Akan tapi ingat, tujuan yang ditata adalah hati. Kemudian setelah itu muncul satu sifat tulus, ini menjadi satu hal, satu sifat yang mendarah daging. Sehingga menjadi orang yang berbuat apapun tanpa pamrih. Dia ingat Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Nah, ini yang bisa kami sampaikan untuk mungkin setelah ini apa? Ada tanya jawab mungkin. Ini seperti itu. Mari kita semuanya berkorban. Korbankan waktu untuk itu tadi. Untuk Allah. Kemudian juga, mohon maaf tadi kalau khutbah yang kami sampaikan di hari raya ini. Berkorban di sini kan misalnya Anda dengan putra-putri Anda. Istri kepada suami tadi. Istri ada kalau dalam kisah itu Sayyidina Hajar, Siti Hajar. Jadi tulus di dalam mendidik anak. Ngomong ingat sedikit saja. Jadi jangan sampai Anda mendidik anak itu hanya karena Anda ingin numpang di masa tua Anda. Ini kesesatan orang tua. Kalau kita mendidik anak kita itu bukan karena kita ingin numpang di masa tuanya. Adapun di masa tua kita yang merawat adalah Allah nanti. Jadi didiklah anak Anda karena Allah. Karena saya ingin menyelamatkan anak Anda. Makanya nanti sekolahnya pun benar. Anak kita sekolah di mana? Kenal Allah atau tidak? Boleh anak kita jadi seorang insinyur, seorang yang dokter, seorang apa saja boleh. Tapi harus kenal Allah, tanda ketulusan kita. Di saat kita mendidik anak. Ada sebagian anak-anak, kamu harus cari kerjaan yang enak, kemudian ini gajinya tinggi dan sebagainya. Sebenarnya di balik itu apa? Nanti kalau abah atau umi, mama sama papa, abah sama ibu sudah tua kan enak, gak repot, ya nak ya. Tujuannya itu di balik itu semuanya. Ini ketulusan. Istri berkorban agar tidak merepotkan suaminya untuk mencari nafkah. Anak berkorban agar tidak memaksa orang tuanya mencari nafkah, yang mencari yang haram. Banyak anak hanya menginginkan sebuah fakultas bergengsi, memaksa orang tuanya sampai orang tuanya mengambil yang haram. Kalau dia seorang ustadz ngambil duit pondok, kalau dia seorang pegawai pejabat dia korupsi. Gara-gara keinginannya tadi. Tidak berkorban, mengerti makna pengorbanan seperti Nabi Ismail. Yang mudahkan orang tuanya. Seorang istri pun demikian, lihat. Tuntutan yang banyak. Jago kredit, macam-macam, dikit-dikit kredit. Kayak ini, suaminya gajinya naik pun tetap seleranya naik. Itulah istri ahli neraka. Yang merepotkan kehidupan suaminya. Sehingga suaminya tidak terasa cukup. Karena dia tidak ngerti makna pengorbanan. Dan memang kisah Nabi Ibrahim adalah soal luar biasa. Keluarga Nabi Ibrahim secara umum adalah sebuah keluarga contoh.
Siti Hajar akan ditinggal oleh suaminya mengatakan, Allah tidak akan menyanyiakan aku, suamiku, asalkan kau memang karena Allah, Allah akan pasti tolong saya. Nah, seperti itu, cari air, Nabi Ismail keluar air dari kakinya, sampai hari ini kita minum airnya, air Zam-Zam. Terus ditolong. Makanya, hei istri, jangan sampai menjadi istri yang merepotkan suami sehingga mencari rezeki ya, sampai suaminya mengambil yang haram gara-gara tuntutan istri yang macam-macam. Kalau Anda sebagai seorang anak, jangan repotkan orang tuamu, harus mengambil harta yang haram karena keinginan Anda untuk bisnis, cari modal, minta modal berlebihan pada orang tua, atau ingin sekolah, ngambil sekolah yang bergengsi. Sebagai seorang suami, ingat tanggung jawab. Anak-anakmu dan istrimu adalah di hadapan Allah, akan ditanya oleh Allah SWT. Kalau ini semuanya sudah kita pahami, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan, apa yang kurang? Anak membantu orang tua membantu anak untuk baik, keluarga baik, keluarga di surga. Dan itulah keluarga Anda, insya Allah. Keluarga yang tulus karena Allah. Bekerja pun Anda akan mengambil yang halal saja. Kenapa? Untuk anak-anak Anda. Makanya kalau bekerja sudah mengarah kepada yang haram, ketahuilah, maka itu tanda bahwasanya Anda adalah tidak tulus di dalam merawat anak-anak Anda. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan, ketulusan, dan di balik ketulusan adalah keikhlasan. Sehingga kualitas. Tulus dengan kualitas. Kualitas dengan tulus tidak bisa dipisahkan. Kalau tulus pasti berkualitas. Kalau berkualitas belum tentu tulus. Kalau tulus pasti dia akan berkualitas dalam bekerja. Karena dia kenal Allah. Setiap tulus pasti akan berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Lanjut. Jazakallahu khairan kepada Buya Yahya terkait kajian Rohim untuk menjadi pegawai yang ikhlas dan berkualitas. Sedikit saya resum terkait dengan kajian tadi yang Buya sampaikan, mengambil iktibar cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sebuah pengorbanan seorang ayah yang menanti-nantikan seorang anak, ternyata ada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Dengan ketulusan dan keikhlasannya, Nabi Ibrahim bersedia untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Dan Allah berjanji, barang siapa yang berbuat baik, akan Allah balas dengan kebaikannya. Selanjutnya adalah keikhlasan dan ketulusan adalah kelak bisa menjadi penolong kita di akhirat. Dan ini menjadi kajian ini juga menjadi ibroh bagi kita, karena apa yang disampaikan oleh Buya Yahya tadi adalah kerja adalah suatu ibadah. Dalam bekerja kita harus senantiasa mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kerja juga kita agar tidak mengambil yang bukan hak dari kita. Kepada para peserta Zoom meeting yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan Buya Yahya, kami persilakan 1 sampai 2 pertanyaan. Kepada para peserta, kami persilakan, dan untuk host mohon dipantau. Andri bisa ya, saya izin bertanya. Tes. Pak Gustian bisa bertanya, Pak Gustian? Ya, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Ustadz. Izin bertanya kalau terkait dengan kisah Nabi Ibrahim itu kan banyak kisah dakwahnya ya. Dan beliau adalah orang yang sangat berani mengambil risiko dakwah. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar.
Itu bagaimana Ustaz? Berdakwah itu apakah kita boleh pilih yang ma'ruf saja atau harus kedua-duanya? Sekali lagi Ustaz, saya ulangi, apakah dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu apakah kita bisa pilih yang ma'ruf saja yang kita lakukan atau harus nahi mungkar juga? Baik, Masya Allah. Kemudian yang kedua Ustaz, apakah benar ada cerita tentang ketika Nabi Ibrahim dibakar itu, bahwa yang menolong walaupun tidak nyata seperti semut gitu, membawa semut atau apa yang membawa air gitu, dan kisah cecak yang menghembus-hembuskan api seperti apakah ini cerita yang hoax atau memang ada dasar apa nama rujukannya? Saya kira itu dua pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Yang pertama adalah tentang apa tadi? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya menjalankan tugas baginda Nabi. Itu harus difahami. Kami selalu hadirkan dalam motivasi dakwah. Bagus nih pertanyaannya. Supaya orang tidak salah. Ada orang di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu salah. Jadi kita harus pahamkan dulu singkat tentang dakwah itu tugasnya siapa. Berdakwah itu tugasnya umat Nabi Muhammad. Siapapun yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka dia hendaknya mengambil bagian daripada dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf atau ta'muran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Dengan ciri khasnya mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini tidak dibatasi hanya untuk seorang kiai, seorang ustadz, bukan. Siapapun dari kita yang bisa mengambil bagian ini, dia akan menjadi kelompok mulia. Maka ini yang harus difahami. Kemudian dakwah itu sendiri apa artinya? Dakwah itu adalah bukan berceramah, bukan berceramah. Artinya dakwah itu membawa da'a itu menyeru, membawa orang kepada ridho Allah. Membawa umat kepada ridho Allah. Dengan cara apa? Ya apa yang kita miliki. Kalau punya ilmu dengan ilmunya, punya harta dengan hartanya, punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ide dengan idenya, atau mungkin dengan panjatan doa. Yang punya tenaga yang membawa. Artinya kalau seperti memindah fisik gitu, kalau punya pesawat, bis, sama dalam dakwah itu. Artinya tidak ada satupun hamba Allah yang tidak punya kesempatan untuk berdakwah. Ini harus kita pahami. Jangan sampai dianggap dakwah ini hanya tugasnya orang tertentu, ulama. Oh enggak. Kita harus merasa menjadi juru dakwah. Makanya di pesantren kami selalu beri motivasi kepada pejuang. Anda bukan berjuang membantu kami. Enggak. Salah kalau Anda meyakini membantu saya, salah. Ada yang berderma untuk pondok, membangun ini. Ya saya ingin bantu. Enggak. Jangan bilang saya membantu. Katakan bahwasanya saya akan berjuang dengan diri saya sendiri karena saya orang kaya. Saya akan berjuang sebagai orang kaya dengan harta saya. Anda berjuang karena Allah, bukan membantu. Jadi semuanya harusnya kesadaran. Bahasanya di saat dia mengambil bagian ini memang betul itu bagiannya. Dan dia berjuang karena Allah. Tapi maknanya ta'awun, tolong menolong, iya. Tapi jangan sampai kalau sifatnya membantu kan begini. Kalau sudah berjalan selesai, saya nggak akan membantu lagi. Kan begitu soal Allah. Tidak. Ini kewajiban bagi saya. Biarpun ini sudah selesai, saya akan buat program baru lagi. Karena apa? Saya orang kaya. Saya sisihkan rezeki saya dari gaji saya. Saya punya tenaga, saya punya ide. Itu dakwah. Kemudian nanti ada prinsip dakwah. Itu panjang prinsip dakwah. Tidak kita hadirkan saat ini. Nah, karena kalau kita prinsip dakwah ini nanti, maka sesungguhnya di dalam dakwah itu membawa umat kepada Allah ini sama seperti Anda itu kalau dokter ngobati. Jadi semampu Anda yang Anda mampu. Kalau ke Anda itu misalnya ingin memindah fisik seseorang dari tempat ke tempat lain, kita dengan badan kita yang pas-pasan mau gendong orang yang lebih gede dari kita, ya keberatan. Artinya apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Sehingga di situ sebetulnya nanti saling melengkapi. Ada orang yang memang dia giat dalam urusan amar ma'ruf. Yang satu adalah nahi mungkar. Bukan berarti saya harus ngambil bagian ma'ruf. Tidak. Sesaat pun kadang di saat kita harus nahi mungkar,
tapi sesaat juga kita harus amar ma'ruf. Nggak bisa dipisahkan dalam hal ini. Dakwah nggak ada pemisahan nahi mungkar. Oh, sih nahi mungkar saja, tidak. Karena waktu itu dia sampai kepada bagian nahi mungkar. Karena apa? Saya punya kemampuan dalam hal ini. Dan saya punya strategi. Ada amar ma'ruf, oke, saya amar ma'ruf. Nggak ada, saya ngambil amar ma'ruf, saya nahi mungkar. Nggak, pengecut dia. Harus ada keseimbangan di sini. Cuman masalah nahi mungkar itu sendiri, lihat. Itu perlu aturan yang luar biasa. Yang disebut oleh Nabi dengan adab akhlak. Nahi mungkar jangan salah. Nahi mungkar tak taunya adalah salah. Kalau nahi mungkar dengan salah, makanya namanya itu nahi mungkar dengan mungkar. Kita ingin menghentikan sebuah kemungkaran, apakah serta-merta? Enggak. Enggak bisa seperti itu. Contoh, makanya ada salah satu nahi mungkar adalah mengingatkan. Tadi oleh penyambut, ibu siapa tadi? Menyambut, bahasanya saling mengingatkan. Bahkan itu harus jadi budaya baik dalam hidup rumah tetangga kita, keluarga kita, budaya saling mengingatkan. Mengingatkan saudara kita yang salah. Mengingatkan, kalau kita tidak bisa menghidupkan budaya saling mengingatkan, hidup kita rusak. Kita juga akan beberapa waktu yang lalu di Bea Cukai, bisa dicari juga, kami membahas tentang detail tentang masalah saling mengingatkan di Bea Cukai di Cirebon kalau tidak salah. Bisa dilihat juga tuh, bagaimana yang kami sampaikan Ramadan. Jadi masalahnya begini, mengingatkan. Budaya mengingatkan. Kalau kita mengingatkan orang yang salah itu, ternyata perlu ada fase-fasenya. Kalau kita langsung lompat, gagal kita. Jadi pertama, kalau kita ingin mengingatkan seseorang, kita lihat dulu dong. Benarkah dia yang salah? Jangan-jangan yang salah kita. Kan gitu. Serta-merta Allahu Akbar, salah kita. Pertama kita cek dulu siapa yang salah yang sesungguhnya dalam itu. Maka di sini kita akan tambah ilmu juga. Kita diskusi, benar enggak? Kalau masih ada celah dia, khilaf dan sebagainya, jangan terlalu keras dalam urusan ini. Tapi kalau sudah maklum minad-din bidharurah sama qat'iyat yang enggak boleh orang berbeda, lain cerita. Itu pun langkah selanjutnya dia salah. Menurut pemahaman ulama kita, dia melakukan maksiatan yang disepakati. Contoh, judi disepakati enggak pakai musyawarah. Zina, makan mabuk, itu sudah sepakati, enggak ada yang ragu dan enggak perlu dilakukan. Cuman apakah langsung kita cek dulu, mungkin dia tergolong orang yang belum tahu keharamannya itu. Semua kesalahan yang dilakukan seseorang bisa jadi seseorang melakukan kesalahan karena dia belum tahu kalau itu sebuah kesalahan. Kalau dia belum tahu sebuah kesalahan, maka tugas kita memberitahu. Coba. Dan di saat memberitahu pun ternyata nggak serta-merta ada anak di gardu rumah, di samping rumah kita, dia mabuk sama judi. Di pos yang kita buat untuk menjaga keamanan lingkungan kita, ternyata judi dan sebagainya. Kalau kita ingin mengingat apa langsung kita baparang? Oh enggak dong. Dia punya hati kok. Kelihatannya adalah amar ma'ruf, tapi ternyata kita tuh nahi mungkar pada akhirnya. Contohnya apa? Mungkin kita duduk dulu, assalamualaikum disapa. Dengan lembut hati. Assalamualaikum bang. Coy, bahasa sekarang bahasa gaulnya gimana? Bro, gimana? Assalamualaikum. Mungkin kita lagi pulang, lagi punya kue. Ini saya bisa makan di sini ya. Oh boleh bang. Assalamualaikum. Masya Allah. Apaan tuh? Nggak usah ditegur kesalahannya. Akhirnya kita melewat yang kedua kali, tiga kali karena sering nyapa mereka. Mereka mulai kenal dengan kita menghargai mereka. Mungkin waktu kita lewat itu sudah dadunya disembunyikan, celananya sudah. Minumannya sembunyikan. Ada Ustaz lewat tuh, ada Pak Anu nih. Lewat sembunyikan sudah. Baru setelah itu mungkin kita ajak makan bersama. Sudah makan belum? Oh, sudah baru bang. Besok jangan makan dulu ya. Besok tak siapin makanan di rumah ya. Oke. Makan di rumah saya, diajak ngobrol indah. Loh, amar ma'ruf dia. Tapi ternyata nahi mungkar kita. Itu namanya hikmah dan akhlak yang mulia, bukan serempak. Berhenti awas kalau tak bunuh loh. Nggak bisa begitu. Jadi adab dari Nabi. Jadi nggak bisa dipisahkan. Makanya yang namanya amar ma'ruf sekaligus nahi mungkar. Nggak ada pemilahan di sini. Kita amar ma'ruf. Tapi hasilnya adalah nahi mungkar. Sebetulnya tujuannya saya itu ingin menghentikan jangan sampai mabuk dong. Haram. Kenapa kok judi? Haram. Jangan. Ini seperti itu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Pemisahan itu nggak berarti. Nggak mungkin. Dan nggak bisa orang hanya mengambil amar ma'ruf saja, nggak bisa. Atau nahi mungkar. Sebab di balik amar ma'ruf ada nahi mungkar yang terwujud. Di balik nahi mungkar adalah kebaikan yang terwujud. Nggak bisa dipisahkan. Biarpun dalam bahasa iya, saya ngambil amar ma'ruf, tapi nggak bisa. Justru dia akan kaku dalam berdakwah, dalam berjuang kalau kita hanya mengambil satu posisi. Misalnya, seorang ustadz yang ceramah katanya dengan kelembutan, apakah dia hanya amar ma'ruf saja? Oh tidak. Ternyata banyak kemungkaran yang terhenti kok.
Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa semacam itu. Artinya, nah paling indah kami semangat rindu, senang banyak dari teman-teman kita yang ada di kantor yang ada di sini di mana di Cirebon sering bergabung dengan kita selalu ya juga menanyakan tentang bagaimana dakwah sebagai posisi saya orang yang bekerja dan sebagainya. Dakwah tidak harus berceramah. Yang penting Anda punya kerinduan bergabung dalam program kemuliaan nanti akan mengalir sendiri. Sudah yang memikirkan Anda ikut saja. Makanya kita ajak seperti Al-Bahjah punya program banyak. Ada program sekolah, program pondok pesantren, program tahfidzul Quran, program bisnis, kemudian ada program televisi, program radio. Kita punya radio puluhan radio. Siapa itu yang punya? Bahkan salah satu pejuangnya adalah orang seperti Anda. Yang saat di Cirebon pindah di Jakarta pindah ke Duri sana, pindah ke sana. Orang seperti Anda, pegawai seperti Anda. Mungkin mendengar saat ini orangnya juga. Dia berjuang dengan serius. Sampai ke Sumatera sana, Buya saya di Sumatera, beli tanah luas, akhirnya saya tinggal gimana, buat pondok aja gimana. Nah, itu sudah cukup seperti itu. Kerinduan dakwah. Anda asalkan ikut bergabung dengan program kemuliaan, berjalan semuanya. Maka kami ajak semuanya, ayo. Kalau orang berjalan dengan sendiri terbatas. Kita tidak sempat mikir kadang. Seperti halnya kalau membuat bangunan biar insinyur yang mikir. Saya nyiapkan dananya saja yang punya uang. Kan begitu. Saya ikut mikir. Anda misalnya yang punya uang nggak usah mikir strategi perang itu gimana, strategi dakwah itu gimana sih? Ikut saja program. Orang-orang sudah berjalan dakwahnya. Maka kami tawarkan juga ini. Kami punya program yang luar biasa. Insya Allah ada program amar ma'ruf seperti yang Anda sampaikan. Dan nahi mungkar. Kita ada stasiun televisi, ada televisi, Al-Bahjah TV, ada stasiun radio di mana-mana. Dan kemudian kita buat sekolah, pondok di mana-mana. Ini dari Jakarta ya. Ini di mana? Bandar Lampung. Nah, ini termasuk salah satu kami sebut tadi bukan kalau tidak salah pernah di Lampung mungkin sahabat saya ini. Di Lampung kemudian pindah ke daerah Rengat sana. Ke daerah Rengat sana, dia harus menjadi di Rengat kemudian pindah lagi sekarang sudah dekat lagi dengan Masya Allah. Artinya ayo kita bergabung dalam program kemuliaan. Anda bisa begini misalnya, Anda sampaikan. Karena yang urusan dengan Anda, banyak orang yang diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah. Anda bisa sampaikan, Pak Haji, harta sebanyak itu untuk apa? Ayo program dakwah, Buya Yahya siap. Akan kirim santri, 1000 santri, asalkan kita siapkan tempatnya. Kalau di Lampung, di Bandar Lampung, sebab Anda saat ini, Anda menyuruh orang kaya yang ada di sana untuk membuat satu bangunan megah, saya kirim santrinya besok. Karena tahun ini banyak sekali yang tidak bisa kita terima. Lah dakwah itu seperti itu. Saya sengaja di saat saya menyampaikan ini, saya titip pesan. Sengaja saya sisipkan pesan begini ini karena apa? Ya itu seperti Anda tanyakan. Kan saya pengen mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tidak nyanyiakan kesempatan dengan pertanyaan Anda. Saya ajak, ayo kan begitu. Kan ini semangat juang, ayo kita berjuang. Di Lampung kita belum ada, tapi kita ada lahan di Lampung. Kita di Lampung ada lahan. Cuman belum ada stasiun radio, sudah kita rencanakan dalam waktu dekat insya Allah. Dan Anda akan bertemu nanti dengan kami. Ajak semuanya. Orang yang bergerak. Jangan sering Anda datangi mereka orang-orang kaya. Jangan hanya Anda bicara tentang kewajiban Anda ke negara Anda. Dengan Allah mana? Negara kecil. Dengan Allah mana? Ayo. Mana lahanmu puluhan hektar. Buat Allah. Anda nyampaikan saja dapat pahala. Apakah dia dengar atau tidak dengar? Ternyata kok betul. Pak Agung. Tolong Pak Agung ya. Yang bertanya. Pak Agung. Saya pengen wakafkan tanah gimana? Anda calling ke Al-Bahjah. Langsung nanti survei ke sana beres. Kelihatannya Anda bekerja di kantor begitu, ternyata pangkatnya tinggi untuk mencetak ulama. Kan itu orang cerdas. Nah itu semacam kami. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar harus seiring. Tidak boleh pilah. Dan kami laksanakan semuanya. Nahi mungkar harus. Nahi mungkar kami memang beda. Nahi mungkar kami tidak pernah. Kalau ada orang, kita berkumpul dengan anak-anak ahli maksiat. Ya mohon maaf dengan judi dengan ini. Akan tapi kita ambil hatinya. Dan alhamdulillah mereka dengan cara semacam itu senang. Dan bisa jadi juga lebih cepat daripada kalau kita bawa parang ke mereka. Karena parang mereka lebih gede dari kita kok. Jadi kita panggil, Assalamualaikum, kita sapa saja. Bahkan satu orang, subhanallah, gara-gara saya tidak sengaja. Saya tepuk pundaknya begitu saja. Assalamualaikum, ya Masya Allah, gini-gini. Dia ingat, Buya, saya adalah yang 3 tahun yang lalu ditepuk pundak. Saya ibadahnya, sudah nikah belum? Saya belum, cepat nikah. Saya ingat omongan Buya, biar selamat. Saya nikah, istri saya soleh, saya jadi baik. Padahal dia mabuk, saya tebur dapat mabuk. Kok dia? Dan dia ternyata, ini saya tidak perlu pakai parang. Nanti kalau pakai parang, iya. Kalau misalnya Israel di Palestina sana, kita di tempat sana, iya oke. Ini kita perlu namanya hikmah. Insya Allah Anda semuanya menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Kami membuka semuanya. Jadilah Anda seperti sahabat kami yang mungkin Anda sudah kenal barangkali. Ada sahabat-sahabat kami yang dari seperti Anda, Masya Allah, berjuang luar biasa. Untuk pondok, untuk perjuangan. Bahkan sebelum pergi, mobilnya ditinggal di pondok. Buya, saya lagi dekat dengan Buya, ternyata saya harus mutasi tempat yang jauh. Mobilnya untuk pondok saja. Sampai sekarang mobilnya dipakai. Mobil pribadinya.
Ada orang-orang semacam itu. Jadi jangan ragu untuk berbuat baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pintu bagi saya untuk masuk ke hati hamba-hamba pilihan Allah itu yang kelihatan nih di KB, KPPB, CTMP Bandar Lampung itu kelihatan semuanya, masya Allah. Hati pesan kami akan masuk ke mereka. Dan kalau mereka berbuat baik, biarpun saya tidak tahu, lumayan kerannya masuk ke saya. Kebaikannya saya enggak. Tapi ini yang harus kita rindukan, pahala dari Allah. Allahu a'lam bishawab. Adapun masalah kisah cicak dan sebagainya, ada namanya kisah itu Israiliyat. Kisah Israiliyat itu ada sebagian, kalau tidak disebutkan Nabi, namanya Israiliyat. Kisah yang disebut oleh agama sebelum kita. Itu jika tidak bertentangan dengan syariat, maka kita bisa percaya. Kalaupun tidak, nggak akan jadi masalah. Artinya, hoax itu kan yang merugikan. Artinya, kalau kisah Israiliyat, Nabi mengatakan hadithu an bani Israil wala haraj. Bicaralah menukil dari agama terdahulu, nggak ada masalah, asalkan tidak bertentangan. Misalnya masalah ada kata yang memercikkan air untuk mematikan api dan sebagainya. Kemudian diambil ibrah di balik ini semua adalah sekecil apapun perjuanganmu ada nilainya di hadapan Allah karena kemampuannya memang seperti itu. Ini sah. Akan tapi kalau hal yang soalnya tidak harus benar tidaknya riwayat tersebut. Nah, kisah zaman dulu karena bisa jadi memang artinya betul di hadapan Allah. Kalau hadisnya kita punya hadis la tahqirana ma'rufa, jangan kau remehkan ma'ruf kebaikan sekecil apapun. Nabi kita pakai hadis sahihnya. Nabi jangan remehkan sekecil apapun sebuah kebaikan, barangkali itu yang ditunggu-tunggu. Itu yang dalam hati kita. Maka kalau Anda berderma jangan nunggu besar, enggak. Ya Allah, saya punyanya hanya barang rongsok. Kasih rongsok. Barangkali orang memerlukan rongsok tersebut. Sayangnya, ini jangan remehkan sekecil apapun. Maknanya benar. Akan tapi untuk menisbatkan riwayat itu kepada Nabi, nggak bisa, nggak semudah itu. Dan kita katakan hoax nggak bertentangan kok. Itu kan menunjukkan ada jihadnya seekor binatang yang namanya kata meniupkan, memercikkan air, ingin matikan. Kemudian menjadi sebab, ya ini itu pun dinilai oleh Allah, itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Akan tapi namanya binatang nggak akan dosa. Kalau ada cecak tiup-tiup nggak ada cecak dosa. Karena namanya binatang tidak ada istilah dosa. Mati selesai kisahnya. Seperti itu. Jadi itu namanya berita-berita semacam itu. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa menjadi ibroh. Artinya kita perlu kita kembali kepada hadis yang sahih. Ada ceritanya, la tahqiran ma'rufan. Jangan kau remehkan segala kebaikan, biarpun kau hendaknya bersedekah walau bisyikki tamratin. Bisyikki tamrah itu apa? Dengan separuh kurma. Enggak punya apa-apa, di rumah hanya ada satu kurma, akan saya bagi separuh buat keluarga saya, separuh buat masih apa? Jangan menyerah dengan ketidakmampuan. Ini yang selalu kami hadirkan dalam motivasi saya apa? Jangan menyerah dengan kefakiran Anda. Artinya begini. Saya lanjutkan sekalian. Anda tidak mampu. Tapi jangan berkata saya tidak mampu. Tapi Anda kan bisa ngomong kepada orang lain. Ada pada zaman Nabi, satu orang punya hajat. Ya Rasulullah, Anda punya hajat begini-begini. Nabi nggak punya. Nabi sampaikan pada sebelahnya. Kamu ada? Tidak ada ya Rasulullah. Dia nyampaikan sebelahnya. Sampai beberapa orang di ujung sana mengatakan, ya Rasulullah akan saya beresi urusan orang itu. Saya akan beresi urusan dia. Apa kata Nabi? Aku dapat pahala. Kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala. Semuanya dapat pahala. Jadi Anda jangan menyerah. Kalau misalnya ada orang datang pada Anda ingin minta bantuan untuk kebaikan, pondok pesantren dan sebagainya, Anda harus mengatakan saya tidak mampu. Anda bisa calling sahabat Anda. Assalamualaikum ya akhi. Ini ada orang punya hajat. Dia membayar, Anda dapat pahala. Ya, seperti itu. Jangan ragu, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Misalnya Anda tidak punya banyak uang, tapi Anda akan sedikit. Satu sahabat Nabi, kakinya itu pincang. Kakinya itu pincang. Waktu Nabi menyuruh berperang itu semuanya dilihat fisiknya. Kalau tidak sempurna, Nabi tidak izinkan perang karena takut kesian nanti. Ada orang pincang itu oleh Nabi dikatakan, kau di sini saja, kau tidak usah perang ya. Di saat dipinggirkan oleh Nabi, dia usah perang, dia bertanya, ya Rasulullah, ali urjati hadhihi, apakah karena saya pincang ini ya Rasulullah kami tidak boleh perang? Dijawab oleh Rasulullah, iya betul, Allah Maha Kasih. Kamu punya uzur, gak usah perang, kamu diizinkan tidak perang. Rupanya orang itu apa? Tidak menyerah dengan kepincangannya. Minta, ya Rasulullah. Wallahi la ata'annal jannata bi urjati hadi'i dan li. Ya Rasulullah izinkan aku demi Allah. Aku rindu untuk menginjakkan surga dengan kepincangan kakiku ini. Nah ini artinya nggak boleh. Saya nggak punya. Susah. Ini punya 100 ribu. 1 juta. 5.000 rupiah. 5.000. Jangan menyerah dengan ketidakmampuan.
Ini bahaya sekali dalam dakwah, menyerah dengan tidak membuat. Bukankah dakwah tadi macam-macam? Ada harta, ada dengan ilmu, dengan tenaga, ada dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan ide, dengan doa. Maka itulah, jadi itu maksudnya bisa kita ambil ibrah bahasanya. Jangan sampai berbuat baik itu adalah nunggu besar. Termasuk 5 prinsip dakwah yang kami sampaikan adalah untuk bisa menjadi juru dakwah, untuk ikut berdakwah adalah jangan nunggu kaya dan jangan nunggu pandai. Bahkan itu saya jadikan prinsip yang pertama. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Iya kalau kaya, iya kalau pandai. Nah, tapi saat inilah kita hendaknya berjuang. Kapanpun. Anda tidak usah nunggu pensiun. Nah, semoga panjang umur. Iya kalau sempat pensiun. Semoga panjang umur. Jangan nunggu pensiun. Sekarang saya masih punya kiprah dan punya kekuatan. Saya akan berjuang saat ini. Seperti itu. Insya Allah. Nah, jangan kalah sama kodok pada zaman Nabi Ibrahim. Masalah kebenaran kisah itu enggak terlalu penting. Sebab Nabi sudah mengatakan, janganlah tahqirana ma'rufan. Wala anta tatasaddaq wala bisyikki tamratin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Biarpun engkau harus bersedekah dengan separuh kurma. Karena di rumahmu tidak apa-apa. Seperti itu. Tidak punya apa-apa di rumahmu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Jazakallah khairan kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Pertanyaan terakhir Ustaz, ini datang dari Kalbaksel, Kalimantan bagian selatan, dari Pak Andi. Pertanyaannya, izin Buya, bagaimana cara Nabi Ibrahim menguatkan keyakinan dan mendidik Siti Hajar dan Nabi Ismail saat meninggalkan mereka di padang tandus? Dan bagaimana beliau memantai kedekatan hati saat berjauhan dengan keluarga, mengingat ilustrasi ini bisa mirip dengan kondisi kami yang bekerja berpisah dengan anak istri kami. Padahal zaman dahulu tidak ada video call seperti era kita. Mohon pencerahannya, Buya. Baik, Masya Allah, subhanallah. Kalimantan Selatan, kebetulan sudah ada media radio kita di sana. Dan insya Allah pondok sebentar lagi media radio kita ada di sana. Radioku, nama radioku di Kalimantan Selatan. Insya Allah beliau termasuk pendengar, insya Allah. Jadi kebaikan dan keimanan itu tidak serta-merta. Bangunnya proses yang panjang. Artinya dari hari inilah kita harus memulai. Nanti kita petik nanti pada waktunya. Kita dekatkan saudara kita, keluarga kita, anak kita dengan kebaikan. Dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ulama, dengan agama. Jadikan mereka membiasakan menomor-satukan agama. Dan kita sering terlena, lupa bahwasanya kalau anak kita ini melakukan keharuman. Di saat melakukan kebaikan kita biasa-biasa saja. Ya, kalau anak kita juara matematik kita belikan sepeda. Tapi kalau dia bisa ngafal berapa juz, lembar, berapa ayat, nggak pernah kita belikan hadiah. Kita lebih menyanjung dunia. Nah, jadi ini proses panjang ya. Di keluarga kita harus kita biasakan dengan dekat kepada Allah. Mungkin ada seorang suami istri sama-sama tidak baik. Sebelum lahirnya, yang akan menjadi saksi kehidupan kita adalah anak-anak kita di tengah-tengah kita. Yuk kita buat perubahan. Dan kita menemukan, sampai suatu ketika Buya, hidup saya tidak benar. Bahkan saya menikah pun, bahkan anak saya ini pun adalah, saya sudah berzina berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai saya menikah. Tapi saya menyesal, saya ingin baik. Saya bareng-bareng ingin berbuat baik. Dan suami saya juga pemabuk, saya juga sama saya kenalnya dari sebuah diskotik. Saya menikah. Tapi apakah bisa diterima? Oh, sangat diterima. Lupakan masa lalu itu. Artinya dari yang jahat, yang nggak benar saja bisa membuat perubahan. Dan sekarang terlihat rumah itu adalah rumah yang sangat baik. Dia berpindah tempat, selesai. Masa lalu sudah nggak ada yang tahu. Hendaknya kita semua membuat seperti itu. Jadi prosesnya adalah panjang. Anak kita bukan robot, kita klik volume iman naik, gitu, turun. Nggak bisa begitu. Kita proses kebiasaan di rumah kita. Sayang, baca bismillah waktu sholat, ingat Allah. Membaca bismillah waktu makan, saya ingat. Mau tidur, ingat Allah. Dikit-dikit Allah dan Rasulnya. Allah biasakan rumah kita semacam itu, lihat. Maka di saat semacam ini mereka akan kenal Allah dan ketabahan nanti, metiknya nanti. Nabi Ibrahim mendidik putra-putrinya, mendidik istri beliau, dan juga mendidik anak beliau adalah perlu proses, perlu waktu. Dekatkan anak-anak Anda kepada ulama-ulama. Jangan sampai idolanya adalah bukan kekasih Allah. Itu musibah. Anda yang rugi, Anda yang salah. Anda tidak bisa menghantarkan putra-putri Anda kepada kemuliaan. Jadi untuk menguatkan batin seperti itu adalah perlu proses. Nah, mungkin yang berjauhan, dan kami himbau berjauhan itu hendaknya dalam kasus darurat ya. Termasuk ini yang biasa di kantor-kantor seperti Anda ini kan sering tiba-tiba dimutasi ya. Harapan Buya adalah selagi bisa dibawa pasangan Anda, bawa ke sana. Biarpun mungkin akan mengurangi lah pemasukan Anda karena semakin banyak biaya kan, tapi ketahuilah bahwa kami rindu bahasanya kebersamaan itu selalu diupayakan.
Karena kemesraan sehari itu bisa dibayar berapa kira-kira. Jadi kami menghimbau kepada siapapun yang kebetulan harus berjauhan dengan istri, maka hendaknya diupayakan. Biarpun hanya kontraan kecil-kecil dan sebagainya. Kemudian dididik bersama, karena pendidikan terus proses. Artinya juga jangan menyerah, Bu ya, sudah ini paling nanti dimuter bisa. Tidak ada masalah didampingi oleh istri. Biasa jadikan istri Anda biasa dengan kesederhanaan. Kalau sudah biasa dengan kesederhanaan, nanti maka mudah. Anaknya bagaimana? Sama. Anak harus mendapatkan pendidikan. Ingin melihat wajah ayahnya setiap saat. Nah, kemudian kalau waduh sekarang kelihatannya belum bisa, Bu ya, kayak seperti itu. Banyak kebutuhan saya harus membayari kebutuhan orang tua saya, adik-adik saya dan sebagainya. Gimana? Maka di saat semacam itu Anda upayakan. Pastikan bahwasanya rumah Anda rumah sehat. Istri Anda bergaul dengan yang baik, menghadiri majelis-majelis mulia, berkumpulan dengan mulia. Tapi pun demikian jangan sampai terlalu lama meninggalkan pasangan. Karena di sana ada kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, dan kadang tiba-tiba syahwat itu datang, khawatir kita masuk kehinaan-kehinaan, dan itu adalah awal kehancuran. Maka kami menghimbau siapapun adalah kebersamaan itu lebih penting. Jadi mungkin anak Anda, ya kalau anak masih mudah, dimasukkan ke pondok pesantren, dan saat ini solusi yang paling istimewa. Biarpun Anda di rumah pun sekarang pun solusi yang paling penting hari ini ada, solusi yang sangat tepat hari ini adalah anak Anda masukkan lingkungan pesantren yang di situ sesuai dengan keinginan Anda ada. Saya pengen anak saya jadi dokter. Oke, sekarang ada sekolah yang dibordingkan, dikasih pendidikan, akhlak, dikasih rambu-rambu, Anda bisa masukkan anak Anda ke tempat tersebut. Ini adalah selalu. Walaupun istri, masa istri pondokkan, ya kacau lah. Nggak mungkin. Istrinya suruh mondok, wahai istriku, aku mau kerja ke mana? Ke Lampung, ke Kalimantan ini. Jadi untuk sementara kamu mondok lagi di Al-Bahjah. Wah, saya marah nanti. Tidak. Artinya kalau istri mungkin dibawa. Kalau anak, ya bisa saja dititipkan ke ulama. Karena justru tuh saat ini solusi yang paling istimewa. Kalau di rumah, jujur. Anda yang punya anak di rumah, Anda tidak bisa melarang HP-nya. Anda tidak bisa melarang untuk nonton filmnya. Anda tidak bisa melarang untuk urusan internetnya. Anda ada. Hari ini Anda mungkin yang seumur dengan kami masih mengetahui bahwasanya waktu dulu itu lihat godaannya media itu sangat sedikit. Televisi adanya hanya pokoknya yang televisinya masih RRI apa TVRI kayaknya sudah tua nih. Jadi saya masih menemukan ya kayak sudah tua atau muda ini. Saya masih merasakan televisi waktu itu hanya ada TVRI, yang punya hanya Pak Lurah saja loh ya. Hari ini di saku masing-masing ada layarnya. Sudah begitu akan kita biarkan anak kita. Alhamdulillah. Banyak orang-orang yang seperti Anda, anaknya di pondok. Kerja seperti anak yang di pondok ada. Ada yang dari pulau-pulau ada, pulau-pulau ada yang dari Batam, bahkan ada mereka setelah itu setelah ngerti ilmu agama, menghafal berbaca Al-Quran, ada yang masuk kedokteran dan sebagainya, ada anak-anak kita. Artinya sekarang harus praktis kita menyikapi ke lingkungan yang saat ini mengerikan. Bahkan bukan saja media-media yang sangat luar biasa merusak ini, maka kita harus waspada. Ini jadi Anda, nasihat kami untuk Anda yang bertanya, insya Allah Allah akan menjaga Anda, jangan ragu. Tapi untuk suami istri sebaik mungkin, sebisa mungkin kalau bisa dengan kedekatan, dibangun kedekatan fisik juga, bukan sekedar kedekatan video call. Kemudian setelah itu anak-anak Anda bisa saja Anda titipkan tempat-tempat yang baik. Dan alhamdulillah kita sudah sekolah kami kita sudah ada di mana-mana. Sekolah Anda semuanya di Batam sudah ada, sekolah pondok khusus ada, pondok formal ada. Di Batam ada, di Cianjur ada, di Blitar ada, di Tulungagung ada. Kita sudah banyak beberapa sekolah. Tingkat SMP dan SMA, insya Allah. Nah ini ada pun masalah bagaimana Nabi Ibrahim bisa mendidik keluarganya perlu proses. Makanya sampai ya kisahnya adalah sampai pergi ke sana kemari. Sampai ditinggal Siti Hajar di padang gersang dengan Nabi Ismail alaihissalam karena sebuah tugas. Begitu sebaliknya, ini kami ingatkan ada orang yang sok berdakwah tapi istrinya telantar. Ini ada. Gayanya dakwah ke sana kemari tapi istrinya suruh kerja di pasar. Dia dikasih nafkah. Ini sesat itu manusia. Ada model begitu. Terlalu kata tawakal. Tawakal itu nggak begitu. Anda suami cari nafkah, bukan istrinya sudah cari duit. Ini saya sering marah juga sebagian orang seperti itu. Nggak begitu, Pak. Nggak benar semacam itu. Kerjamu kan lebih hebat daripada kau cari nafkah, kamu lebih hebat pahalanya daripada kau berdakwah tapi meninggalkan istri. Sampai istri ngadu kepada kami, Bu ya. Suami saya nggak pernah ngasih nafkah. Bahkan kalau pulang alasan untuk dakwah diajak gurunya untuk berdakwah sehingga minta duit ke saya. Lah, ini kebelinger salah dakwah. Ini kebalikan daripada kisah tadi itu. Terlalu berlebihan tawakalnya, malah bukan tawakal. Pemalas dia itu sebetulnya.
Begitu sebaliknya, terlalu takut juga tidak diperkenankan, harus ada. Seriusan, dalam Anda yakin Allah yang akan, tapi di sisi lain Anda juga harus berusaha. Ini saja insya Allah. Aduh, senang kami berjumpa seperti ini. Kami kalau Masya Allah, ini semoga ini bukan sekedar pertemuan dunia, tapi akhirat juga. Yang indah di rumah tangga insya Allah. Indah di keluarga. Harga mati jangan ditawar. Kalau ditawar, setan yang berbicara menawar nanti. Sehingga mata kita sering melihat yang haram akhirnya. Kalau rumah tangga tidak indah, maka apa? Yang indah adalah siapa? Yang di luar rumah tangga kita. Itu awal kerusakan hati kita. Apalagi zamannya zaman WA. Zaman media sosial, na'udzubillah. Takutlah kepada Allah. Khususnya yang tugasnya jauh, harus semakin banyak dekat kepada Allah. Karena Anda punya tugas berat sekali. Seperti pada zaman Sayyidina Umar, tiba-tiba suruh berperang 4 bulan. Paling tidak jangan lebih dari 4 bulan harus sudah pulang menengok istrinya. Sayyidina Umar marah kalau ada seorang suami meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Nah, karena tingkat kesabaran wanita sampai di situ. Baik, insya Allah. Nah, semoga setelah ini punya ide-ide yang jauh, segera berpikir untuk bagaimana merencanakan pertemuan dengan tercinta, sang istri tercinta, keluarga tercinta. Dan insya Allah indah semuanya. Dan kadang pahit Bu ya, ngomong gak enak banget nanti. Saya bahan gojlokan oleh kawan-kawan saya nanti habis ini. Aduh, ini enggak, saya rindu Anda biar baik semuanya, indah semuanya, terjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan katsiran Buya atas jawabannya. Berhubung keterbatasan waktu, kami mohon maaf, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang belum bisa kami tampung semua. Kami mohon maaf dan semoga kajian ini dapat menambah wawasan kita dan kita mampu mengejawantahkan apa yang dimaksud dengan keikhlasan dan ketulusan yang disampaikan oleh Buya tadi. Baik, acara selanjutnya adalah doa. Kami mohon kepada Buya agar kegiatan ini mendapat keberkahan dan mohon doanya juga agar institusi Becukai ini semakin baik dari hari ke hari, dan mohon doanya kepada Buya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Pada Buya, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami semua yang berada di grup ini, Allah kasih sayang-Mu, dan semua yang bekerja, semua yang baik yang tidak hadir ataupun yang hadir, berikan segala kebaikan untuk mereka ya Allah. Rindukan kepada kebaikan ya Allah, bencikan kepada kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami, jaga hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Tidak ada kebencian di antara kami, tidak ada dendam, dengki di antara kami. Yang ada hanya kasih sayang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah. Tampakkan kepada kami kebaikan sebagai kebaikan dan mudahkan kami untuk mengikutinya ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuk kami ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa membuka pintu halal dan tutup pintu haram untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Halal di mata kami, halal di telinga kami, halal di lisan kami, halal di syahwat kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang masih dalam kehinaan, keharaman, murka-Mu, maka kami mohon entaskan dari kehinaan itu ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, agar kami mudah dalam mengabdinya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, agar kesenangan kami adalah di saat bersamanya ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga hati kami ya Allah dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari benci ya Allah, jauhkan kami dari dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami mohon ampuni mereka. Karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami tidak ingin ada orang berbuat salah kepada kami lalu mereka masuk neraka. Ya Allah, ampuni siapapun mereka ya Allah.
Dan kami mohon jaga mereka ini semua ya Allah. Engkau yang menguasai hati mereka ya Allah. Mereka tidak rela untuk mendengar ini kecuali karena mereka telah Kau pilih ya Allah. Maka istiqomah ya Allah, kami ingin ya Allah jadikan kami semua ahli istiqomah dalam kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ya Allah, kebaikan untuk diri dan kebaikan untuk keluarga. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka semua ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka, anak-anak kami ya Allah, yang itu ya Allah, yang nomor 1, ya Allah nomor 2, ya Allah nomor 3, ya Allah nomor 4, ya Allah nomor 5, ya Allah nomor 6, ya Allah nomor 7, ya Allah, anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah. Jadikan mereka anak-anak di surga ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk ya, busuk itu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan pada zina. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Cukupkan dengan yang halal ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami. Dan ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing berzina. Jauhkan kami dari menggunjing pendosa. Akan kami jadikan kami penolong-penolong untuk mereka. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.